Assalamualaikum Bapak dan Ibu yang kami hormati. Apakah Anda sering duduk berjam-jam setiap hari? Mungkin saat nonton televisi, membaca koran, atau sekadar duduk di teras. Banyak lansia berpikir, toh saya tidak banyak aktivitas, duduk saja cukup. Tapi tahukah Anda, kebiasaan ini bisa berdampak serius pada kesehatan otak. Duduk terlalu lama terbukti secara ilmiah dapat mempercepat penuaan otak. Dalam video ini, kita akan membahas dampaknya secara tuntas. Mulai dari apa yang terjadi dalam otak saat duduk terlalu lama, hingga bagaimana cara sederhana agar otak tetap sehat meski usia bertambah. Langsung ke intinya, duduk lebih dari 10 jam sehari bisa mengecilkan otak. Tepatnya, bagian otak yang bertanggung jawab terhadap ingatan dan konsentrasi. Penelitian dari University of California, Los Angeles menguatkan temuan ini. Mereka menemukan bahwa orang yang duduk terlalu lama memiliki hipokampus lebih kecil. Hipokampus adalah pusat memori di otak kita. Semakin kecil ukurannya, semakin cepat kita mengalami penurunan daya ingat. Ini sangat penting dipahami oleh lansia, karena di usia lanjut, fungsi otak alami memang sudah menurun. Dan jika ditambah dengan gaya hidup duduk berlebihan, risikonya berlipat. Apa saja tanda awal otak mulai melemah karena terlalu banyak duduk? Yang paling umum adalah mudah lupa, sering lupa menaruh barang, lupa nama cucu, atau jadwal minum obat. Selain itu, sulit berkonsentrasi. Misalnya, Anda tidak bisa fokus saat membaca atau menonton berita. Bahkan bisa muncul gejala emosional seperti cepat marah atau mudah sedih. Hal ini terjadi karena otak tidak mendapatkan aliran darah dan oksigen yang cukup. Duduk terlalu lama memperlambat sirkulasi darah. Akibatnya, sel otak tidak mendapatkan nutrisi penting. Inilah yang mempercepat kematian sel otak secara bertahap. Jika berlangsung lama, ini bisa berujung pada gangguan kognitif ringan. Dan bila dibiarkan, bisa berkembang menjadi demensia. Tentu kita semua ingin menghindari hal itu. Mari kita bahas kisah nyata. Pak Soeharjo, 68 tahun. Beliau adalah pensiunan guru dari Yogyakarta. Sejak pensiun, aktivitasnya berkurang drastis. Ia lebih banyak duduk, nonton TV, membaca buku, atau bermain ponsel. Dalam sehari, ia bisa duduk hingga 12 jam. Awalnya tak ada masalah. Tapi setelah 1 tahun, keluarga mulai menyadari perubahan. Ia sering lupa meletakkan barang, bahkan mulai lupa nama cucunya sendiri. Ketika diajak bicara, ia tampak bingung. Anaknya lalu membawanya ke dokter. Hasil pemeriksaan kognitif menunjukkan penurunan fungsi ringan. Tidak sampai Alzheimer, tapi sudah mengarah ke sana. Dokter menanyakan gaya hidup harian Pak Soeharjo. Setelah tahu ia duduk lebih dari 10 jam sehari, dokter menjelaskan risikonya dan menyarankan untuk memperbanyak gerak ringan. Mulai dari jalan pagi, senam ringan, hingga sekadar berdiri tiap 1 jam. Pak Soeharjo pun mulai rutin melakukan gerakan kecil tiap hari. Ia jalan kaki setiap pagi keliling rumah selama 15 menit. Ia juga berdiri setiap 45 menit untuk peregangan ringan. Dalam 3 bulan, perubahannya nyata. Ia lebih ceria, tidak mudah lupa, dan bisa bercanda lagi dengan cucunya. Inilah bukti bahwa perubahan kecil bisa berdampak besar. Apalagi bagi otak lansia yang sangat sensitif terhadap sirkulasi darah. Mengapa gerakan fisik begitu penting untuk otak? Karena saat kita bergerak, tubuh memompa darah lebih aktif. Otak mendapatkan oksigen dan glukosa yang cukup. Selain itu, hormon-hormon baik juga dilepaskan. Seperti endorfin dan BDNF, hormon yang membantu pertumbuhan sel otak. Inilah yang menjaga otak tetap tajam dan awet muda. Lantas, apa yang bisa dilakukan oleh para lansia? Jangan khawatir, Anda tidak perlu olahraga berat. Cukup dengan gerakan ringan dan konsisten setiap hari. Misalnya, lakukan senam pagi 10-15 menit setiap hari. Atau berdiri dan jalan keliling rumah setiap 1 jam. Anda juga bisa menyiram tanaman, menyapu halaman, atau mencuci piring. Yang penting,
tubuh Anda bergerak. Bahkan sekadar berdiri dari kursi bisa membantu, apalagi jika dilakukan berkali-kali dalam sehari. Hindari duduk non-stop selama berjam-jam. Sekarang mari kita bahas tentang hormon yang ikut terpengaruh oleh duduk. Salah satunya adalah hormon kortisol, hormon stres. Duduk terlalu lama tanpa gerak meningkatkan produksi kortisol. Hasilnya, tubuh lebih cepat stres, mudah gelisah, dan sulit tidur. Lansia yang kurang tidur juga lebih cepat kehilangan daya ingat. Tidur yang berkualitas adalah saat otak membersihkan sisa-sisa racun dari aktivitas siang. Tapi jika hormon stres tinggi, tidur pun jadi terganggu. Itulah kenapa lansia sering merasa tidak nyenyak tidur setelah seharian pasif. Jadi, bergerak di siang hari juga berpengaruh pada kualitas tidur malam Anda. Dan tidur malam yang baik membantu otak tetap muda dan aktif. Selain itu, otak juga menghasilkan hormon bahagia, endorfin saat Anda bergerak. Bahkan jalan kaki ringan bisa meningkatkan endorfin seperti orang habis tertawa. Ini membuat mood Anda stabil, pikiran jernih, dan lebih siap menghadapi hari. Dalam jangka panjang, ini menjaga otak tetap segar dan tidak cepat tua. Maka dari itu, jangan remehkan kekuatan langkah kaki Anda. Bayangkan setiap langkah yang Anda ambil, ibarat menyiram tanaman otak Anda. Tanpa disiram, otak akan layu, lambat, dan kusam. Tapi dengan gerak, otak bisa tumbuh dan berbunga kembali. Tak ada kata terlambat untuk mulai. Bahkan langkah pertama bisa dimulai sekarang. Bangkit dari kursi, jalan ke dapur, atau sapu halaman, semuanya berarti besar untuk otak Anda. Jika Anda masih bekerja atau sering di depan TV, coba atur alarm setiap 30 menit. Saat alarm berbunyi, bangkitlah dari duduk dan berdiri 1-2 menit. Bisa sambil meregangkan badan atau berjalan ke dapur untuk minum air putih. Rutinitas kecil ini bisa mengubah kualitas hidup Anda secara perlahan. Setelah seminggu, Anda akan merasakan tubuh lebih ringan dan kepala tidak mudah berat. Anda juga bisa mengajak pasangan, anak, atau cucu untuk ikut jalan pagi bersama. Selain sehat, ini bisa mempererat hubungan emosional. Otak Anda senang ketika merasakan cinta, kebersamaan, dan tawa. Jadi, manfaatkan waktu bersama keluarga untuk bergerak, bukan hanya duduk bersama. Ini adalah bentuk perawatan otak yang paling sederhana dan paling bermakna. Bila Anda senang menonton TV, coba berdiri saat iklan. Gunakan waktu tersebut untuk mengangkat tangan, mengayunkan kaki, atau sekadar berdiri lurus. Aktivitas kecil seperti ini tetap lebih baik daripada terus duduk diam. Anda tetap bisa menikmati hiburan tanpa merusak kesehatan otak Anda. Semua bisa dilakukan dengan niat tanpa perlu biaya mahal. Jangan pernah berpikir bahwa usia sudah tua berarti segalanya terlambat. Otak manusia tetap bisa belajar dan tumbuh di usia berapapun. Selama Anda memberi asupan gerak, nutrisi, dan kasih sayang, otak akan bertahan kuat. Anda bisa tetap menjadi sosok bijak yang menjadi panutan, bukan hanya karena usia, tapi karena pikiran yang jernih. Dunia butuh lansia yang aktif dan bahagia, bukan yang diam dan menyusut. Mulai hari ini, mari kita kurangi waktu duduk yang berlebihan. 182. Tidak perlu revolusi besar, cukup perubahan kecil yang konsisten. Berdiri lebih sering, jalan lebih banyak, dan libatkan otak dalam setiap aktivitas. Lakukan semua ini bukan hanya untuk umur panjang, tapi agar hidup Anda tetap berkualitas. Agar Anda bisa mengingat setiap momen indah bersama anak dan cucu dengan jelas. Anda adalah aset berharga dalam keluarga. Jagalah otak Anda, sebagaimana Anda menjaga anak-anak saat mereka masih kecil dulu. Berikan waktu dan perhatian yang sama untuk diri sendiri, terutama otak Anda. Karena jika otak sehat, tubuh akan ikut kuat, dan Anda bisa menikmati masa tua dengan kepala jernih dan hati bahagia. Mari kita ubah pola hidup, duduk terus menjadi hidup yang penuh gerak dan makna.
Tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai. Otak Anda akan berterima kasih atas setiap langkah yang Anda ambil hari ini. Bahkan langkah terkecil bisa jadi awal dari masa tua yang lebih sehat dan ceria. Jadi, bangkitlah dari kursi Anda sekarang juga. Ajak tubuh dan otak Anda berjalan bersama dalam hidup yang lebih aktif. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk menjaga otak tetap muda. Untuk Anda, untuk keluarga, dan untuk kebahagiaan Anda sendiri. Karena hidup bukan tentang berapa lama kita duduk, tapi seberapa banyak kita bergerak agar tetap bisa berpikir jernih, mencinta, dan mengingat selamanya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, duduk memang terasa nyaman. Tapi jika dilakukan terlalu lama, diam-diam bisa membahayakan otak kita. Usia boleh bertambah, tapi kita tetap bisa menjaga kualitas hidup dengan cara yang sederhana. Lebih banyak bergerak. Mulailah hari ini. Tak perlu langsung lari atau olahraga berat. Cukup berdiri setiap 1 jam, jalan kaki ringan keliling rumah, atau ikut senam lansia di pagi hari. Gerakan kecil bisa membawa perubahan besar untuk kesehatan otak dan tubuh Bapak dan Ibu. Ingat, menjaga otak tetap sehat adalah salah satu kunci untuk hidup lebih mandiri, bahagia, dan penuh semangat di usia senja. Kami yakin Bapak dan Ibu bisa melakukannya sedikit demi sedikit, mulai dari sekarang. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa bagikan ke sahabat atau keluarga yang juga perlu tahu informasi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan informasi kesehatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.